Oh my god! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya terapi viral kretek abal-abal. Nah, buat teman-teman yang suka nonton ini nih, YouTube, biasanya pernah lihat lah ya, yang namanya terapi kretek abal-abal. Yang kalau diterapi tuh, badannya ditekuk, lehernya ditarik, suaranya krek, krek, krek. Nah, kayaknya rasanya itu enak banget gitu. Tapi sebetulnya apa sih terapi kretek abal-abal? Yuk, kita bongkar terapi kretek abal-abal. Nah, kalau kita lihat sejarahnya terapi kretek abal-abal sendiri itu gimana sih ya? Nah, terapi kretek abal-abal itu diperkenalkan oleh seseorang yang namanya Bims Aryo. Dia adalah seorang YouTuber. Tapi sebetulnya channelnya itu awalnya bukan tentang terapi, tapi tentang, nih kalau kita lihat di pojokan sebelah kanan ya, itu tentang lifestyle, travel, dan entertainment. Nah, tapi sejak setahun yang lalu itu dia bikin video tentang terapi, habis itu di-upload dengan judulnya pijet kretek-kretek. Belum kretek abal-abal, tapi masih pijet kretek-kretek. Dan itu view-nya 4,5 juta kali, tidak langsung meledak, viral. Nah, setelah itu setiap dia bikin terapi kretek-kretek abal-abal, videonya selalu jutaan. Sampai sekarang pun dia malah nerapi artis-artis. Ini ada Nikita Mirzani, ada Grite, ada apa nih sebelah kanan nih, kretek abal botak TikTok. Terusan ada siapa nih, Nikita Mirzani, ada Verrell Bramastya, Selen Evangelista, dan lain sebagainya. Ada Kang Kule, dan pokoknya masih banyak lah. Karena memang dia circle-nya adalah circle artis. Karena dulu dia pernah jadi pembawa acara di Trans TV namanya My Trip My Adventure gitu ya. Nah, jadi setiap bikin terapi ini selalu rame. Lihat aja, ada juta-jutaan nih di Selin aja 4,6, Ayu Ting Ting berapa, 1,9, terusan Grita nih berapa nih, nggak kelihatan nih. Nah, tapi sebetulnya apa sih terapi kretek abal-abal gitu ya? Karena terapi kretek abal-abal itu sebetulnya cuma judul. Tapi kalau terapi kretek abal-abal itu kabarnya adalah terapi titar. Nah, saya pernah dengar kalau si Bims Aryo ini dulu pernah belajar terapi chiropractic Malaysia namanya titar, itu ke seorang guru namanya Master Chris Leong. Nah, ini Master Chris Leong. Nah, Master Chris Leong ini adalah penemu atau foundernya terapi titar. Tapi kalau saya lihat, saya bandingin sama terapinya si Master Leong, terapinya si Bims Aryo itu nggak mirip sih gitu ya. Lebih mirip apa? Lebih mirip ke terapi Yumeho nih. Terapi Yumeho itu ada banyak banget gerakannya. Dan ini foundernya, namanya Sensei Masayuki Xiaonji. Ini dari Jepang, Japanese Chiropractic. Atau kalau di Indonesia tuh terapinya si Bims Aryo itu mirip-mirip sama terapinya si Zamatera. Terapi Zamatera itu adalah foundernya adalah ini namanya Master Zen, Pak Zaini sebetulnya namanya, tapi para terapis manggilnya Master Zen. Nah, ini Zamatera. Jadi kalau dilihat itu sebetulnya mirip terapi Zamatera sama terapi Yumeho. Tapi entah kenapa saya dengar si Bims Aryo itu belajarnya sama Master Chris Leong dari Malaysia. Jadi terus terang saya nggak tahu yang mana. Nah, kenapa sih orang tuh harus diterapi kretek-kretek gitu ya? Simpelnya adalah gini, setiap hari tuh kita dapat beban tuh banyak. Contohnya anak kecil lah ya, anak sekolah SD gitu, waktu masih offline, SD aja tasnya tuh gede banget gitu, badannya kecil, tasnya gede gitu, jadi bebannya terlalu berat setiap hari. Terus kan kita sering ngangkat barang itu caranya salah. Nah, pas ngangkat atau bunyi krek gitu ya, di pinggang atau sakit, saraf kejepit lah kira-kira gitu. Terus kan gaya hidup sehari-hari. Jadi kalau kita setiap hari lihat gadget itu harusnya tuh lurus gini. Itu lehernya akan normal. Tapi ketika kita lihatnya gini terus,
kita lihat ya, ketika normal itu beban di leher itu cuma 10 sampai 12 lbs, artinya cuma 5 sampai 6 kilo. Tapi ketika tambah nunduk, nah ketika nunduk banget itu bisa sampai ke 60 lbs atau 30 kilo. Jadi beratnya itu bisa sampai 6 kali lipat dari beratnya normal. Ini gara-gara gaya hidup sehari-hari yang salah. Nah, bisa juga kita kecelakaan, kepleset lah, tabrakan lah, berantem, pukul-pukulan, benturan benda keras lah. Itu juga kenapa kita perlu diterapi kretek-kretek supaya tubuh kembali ke posisi semula. Nah, kalau nggak diterapi gimana? Nah, kalau nanti keadaan jadi parah gitu ya, itu nanti tubuh bisa berubah posturnya. Maksudnya gimana? Tubuhnya itu bisa jadi skoliosis. Kita lihat yang sebelah kiri ya. Jadi tulang belakang kalau dilihat dari belakang seharusnya dia lurus, tapi ini jadi berbentuk C. Ada yang berbentuk C, ada yang bentuk S. Jadi badan itu miring gini, miring gitu ya. Nah, ini salah satunya. Yang kedua adalah kifosis. Kifosis itu badannya bungkuk, jadi gini terus. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti berpunuk gitu. Itu namanya kifosis. Dan yang ketiga adalah yang paling kanan namanya lordosis. Tulang pinggangnya ini terlalu ke depan. Jadi seperti kalau perempuan kita lihat pantatnya tuh nongol ke belakang gitu ya. Jadi kayak bahenol. Tapi itu sebetulnya adalah kelainan tulang belakang yang namanya lordosis. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, gali lebih dalam ya. Kenapa kita masih diterapi kretek-kretek? Nah, otak itu memerintah tubuh, mengendalikan seluruh tubuh itu melalui namanya saraf. Nah, saraf itu mau ke organ tubuh, ke tangan, ke kaki, ke ginjal, paru-paru, semua itu melalui tulang belakang. Nih, yang sebelah kiri ini adalah gambar tulang belakang kalau dilihat dari samping. Nah, kita lihat chartnya ini ya. Jadi leher itu mempengaruhi organ. Nah, jadi ini organnya, ini adalah gejala-gejalanya kalau si tulangnya bermasalah. Jadi ketika leher bermasalah, nanti kita lihat nih organ apa yang akan bermasalah dan gejala apa yang akan kita rasain gitu. Tulang leher, ini organnya, ini gejalanya. Tulang punggung atas, ini organ-organ yang akan bermasalah, dan yang sebelah ini adalah gejala-gejalanya, dan seterusnya sampai ke bawah. Itulah kenapa kita perlu diterapi kretek. Nah, kapan kita harus diterapi kretek-kretek gitu ya? Kalau kapan saya bagi jadi dua. Pertama adalah sebagai perawatan. Jadi kalau mobil aja butuh di tune up gitu ya, manusia juga butuh di tune up. Maksudnya direparasi secara berkala. Kapan? Kalau bisa seminggu sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali. Atau paling enggak itu 1 bulan sekali kalau tidak ada permasalahan yang serius. Tapi kalau kita kepleset, jatuh, kena hantaman benda tumpul gitu ya, kecelakaan, selama tidak ada retak tulang atau patah tulang, saran saya langsung diterapi supaya posisi tulang belakang, terusan saraf pusatnya itu kembali ke tempat yang normal secepatnya. Nah, siapa saja yang harus diterapi? Nah, kalau siapa ini menurut saya semuanya. Selama saya bergerak di bidang terapi kretek-kretek ini, dari anak balita sampai manula itu pernah datang ke saya. Jadi setiap umurnya berapa ya? Balita itu berarti sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang paling tua ke saya itu umur 80 tahunan. Tapi rata-rata yang ke saya itu umur 10 sampai ke umur 50-60 tahunan. Nah, kalau di luar negeri sendiri itu ada terapi kretek-kretek itu namanya animal chiropractor yang khusus untuk menerapi binatang. Nah, tapi di Indonesia saya rasa masih belum ada ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang harus diterapi, semua orang harus diterapi. Nah, kalau begitu di mana ya mau diterapi gitu? Kalau saya mau terapi, saya mesti kemana? Ya kalau kenal sama Bims Aryo ya bisa ke Bims Aryo. Tapi kalau tidak kenal sama Bims Aryo, tinggal Anda cari terapi ini aja nih. Ini semuanya prinsipnya sama dengan terapi kretek abal-abal. Semuanya metodenya adalah terapi kretek. Pertama adalah kiropraktik, dia paling kiri ya, kiri atas ya. Kiropraktik itu adalah terapi kretek dari Amerika. Terusan yang sebelah kiri lagi, yang agak bawah, ini adalah osteopat atau osteopati. Ini terapi kretek yang dari Amerika atau Eropa, saya lupa. Terusan yang bawahnya yang hitam, terapi Yumeho. Nah, ini adalah terapi kiropraktik dari Jepang. Kebetulan kalau saya terapi kreteknya itu sertifikasi dari Institut Yumeho Indonesia yang sekarang namanya Zamatera. Saya juga dapat sertifikasi dari Yumeho Internasional
yang pusatnya langsung di Jepang karena memang guru saya langsung direktur yang dari Jepang. Terus ada lagi yang namanya terapi PTB atau pembetulan tulang belakang. Ini dari Malaysia juga sebetulnya, tapi ini adalah serapan dari terapi Yumiho yang bawah ini. Terus ada lagi Zamatera, nah tadi yang Master Zen ini yang sebelah kanan. Yang terakhir adalah terapi PAZ atau pengobatan akhir zaman. Nah, ini semuanya adalah terapi yang metodenya adalah terapi kretek-kretek. Apapun metode yang mereka pakai, cara yang mereka pakai, prinsipnya sama semua. Nah, jadi kalau mau gampang tinggal ketik di internet terapi tulang belakang di kota, anggaplah Surabaya atau Jakarta, karena saya tinggalnya di Bandung, saya akan ketik terapi tulang belakang di Bandung, kira-kira gitu. Nanti akan keluar semua daftarnya. Nah, berapa sih biaya terapinya gitu ya? How much is the cost gitu? Setahu saya biaya sekali terapi itu antara 250.000 sampai 500.000 per kali terapi. Tapi ada juga yang bikin paket 5 juta, 10 juta per sekian kali terapi. Nah, kalau saya sendiri, saya tuh cuman mau nangani secara privat. Itu biaya di saya adalah 500.000 per sekali terapi. Tapi nggak semua juga orang yang saya terima, karena saya cuman nanganin sedikit karena emang kesibukan saya sebetulnya bukan di terapi sekarang, tapi di bisnis. Nah, tapi saya mau bikin giveaway untuk terapi ini. Jadi siapa yang mau diterapi secara gratis oleh saya, nanti bisa join dulu di grup Telegram. Nanti linknya ada di deskripsi, tinggal buka deskripsi, klik aja. Nanti akan saya umumkan caranya gimana supaya bisa dapat terapi kretek-kretek dari saya secara gratis. 0 rupiah, jangan bayar 1 rupiah pun. Oke, mungkin videonya segini aja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.